Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 28 dan 29 dengan sebuah tema pemimpin yang tidak takut Tuhan versus pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, mempengaruhi orang lain dan kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam kepemimpinannya, setiap orang memiliki gaya yang berbeda-beda. Baik atau buruknya, seorang pemimpin akan terlihat dari orang-orang yang dipimpinnya. 2 Tawarik 28 dan 29 menceritakan dua orang pemimpin yang sangat berbeda dalam kepemimpinannya satu dengan yang lain. Yang pertama, Raja Ahaz, pasal 28. Ahaz berumur 20 tahun saat menjadi raja dan memerintah selama 16 tahun di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti bapa leluhurnya. Ayat 1b. Kejahatan yang ia lakukan adalah membuat patung-patung tuangan para Baal serta menyembahnya dan mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Dampak dari kejahatan ini, Aram, raja Israel, memukul kalah Yehuda, dan Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Dalam keadaan terdesak sekalipun, Raja Ahaz semakin berubah setia terhadap Tuhan. Semua hal yang ia lakukan sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Saat ia mati, mayatnya dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyangnya di Yerusalem, tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Dari Ahaz kita belajar, ketika kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin, jika tidak dilandasi takut akan Tuhan, maka kejahatan-kejahatan apapun bisa terjadi. Selalu merasa tidak puas, tidak mau bertobat. Jadilah seorang pemimpin yang berdampak selama hidup. Dan saat kita mati pun orang tetap terkenang akan masa-masa kepemimpinan kita. Yang kedua, Raja Hizkia, pasal 29. Hizkia adalah anak Ahaz. Ia menggantikan ayahnya menjadi raja saat berumur 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan serta memperbaikinya, meminta para imam dan orang-orang Lewi menguduskan diri, mengakui dosa nenek moyang mereka, mengikat perjanjian dengan Tuhan, membawa korban penghapusan dosa, dan ibadah di rumah Tuhan pun tetap kembali. Sampai saat Hizkia mati, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Dari Hizkia ini kita belajar, jika seorang pemimpin mendahulukan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan berkenan dan membuat semuanya berhasil sesuai kehendaknya. Seorang pemimpin yang berhasil mampu memimpin dirinya sendiri pada hal-hal yang baik sebelum memimpin orang lain. Jadilah seorang pemimpin yang mendahulukan Tuhan dari segala sesuatu, baik kita sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin dalam kelas, pemimpin dalam sebuah organisasi, dan lain sebagainya. Maka ia akan membuat segala yang kita kerjakan berhasil. Selamat memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.